Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris bin Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi baru saja mengumumkan akan menambah dua orang wamen, yakni di Kementerian Menaker Trans dan di Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya akan mengajak Anda bergabung dengan Bung Said Didu. Apa reasonnya dan apa implikasinya dari penambahan wamen? Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Meskipun sebenarnya sekarang udah mulai musim hujan, Presiden mengumumkan menambah dua wamen baru. Menurut Anda sebenarnya apa urgensinya dari penambahan ini? Saya lihat sih tidak, urgensinya bagi Presiden adalah membuat isu baru untuk disoroti karena permasalahan-permasalahan lain sedang disoroti, dan selalu menjadi kebiasaan beliau adalah kalau sedang menyoroti halaman rumah, maka dia menyatakan akan rehabilitasi rumah gitu supaya orang pindah mau membahas rumahnya. Itu kebiasaan dari dulu. Jadi itu tentang kebiasaannya. Nanti kalau selesai itu kan pernah juga reshuffle kabinet, terus kayak begitu terus selalu mengalihkan isu, dan saya pikir itu ilmu lama, kebiasaan lama. Nah, masuk ke substansinya, saya melihat sih menteri ini memang antara ada dan tiada, dua-duanya. Tidak pernah kedengaran sama sekali apa. Namanya itu siapa ya kalau Menteri Koperasi itu dan Menteri Menaker Trans? Saya lupa. Kalau saya juga lupa, Pak. Dulu pasangannya Pak Sudirman Said waktu di calon gubernur, calon wagub Jawa Tengah. Fauzia atau siapa? Ya, Ida Fauzia. Kalau Menaker Trans itu Menaker Trans ya. Itu sementara saya baru ingat. Kalau Menteri Koperasi itu berarti dulu Teten Mas Duki ya. Teten Mas, saya kira gitu ya. Ya, ini karena mereka berdua ini ya sangat jarang muncul dia, jadi wajar kalau kita lupa ya. Ya, silakan. Ya, sangat tidak pernah muncul di media dan ya memang menurut saya sih kerja aja saya nggak tahu apa gitu, nggak tahu sama sekali. Nah, kalau demikian, kalau menterinya nggak bekerja, ya kenapa nggak menterinya aja yang diganti? Jadi ya sangat sederhana, karena menambah wamen itu menambah birokrasi, menambah macam-macam, menambah anggaran, sementara anggaran sudah banyak, sudah sangat kurang. Sebenarnya ada kementerian juga yang kita tidak dengar sama sekali, Menteri Pariwisata bersama wakilnya, itu juga nggak kedengaran sama sekali apa kerjaannya gitu. Jadi saya melihat ini antara menteri sama tidak ada menteri biasa-biasa saja gitu. Jadi ya saya jadi yang ketiga adalah bahwa ya kemungkinan ada yang masih meminta jatah kebagian gitu. Iya, bagi-bagi lagi lah. Karena bagi-bagi lagi untuk dapat jatah gitu kan. Kita nggak tahu ya, siapa tahu orang-orang yang baru bergabung itu ada dua partai baru bergabung kan, Gelora sama PAN ya kan. Baru bergabung, siapa tahu dikasih gitu kan. Jadi pertama saya katakan Mas Heru, tentang penggalian ini menteri ini adalah satu adalah pengalihan isu. Ada lagi berharap, jadi orang yang mau berharap itu tidak mengkritik lagi. Yang kedua adalah bahwa menteri harus diganti karena menteri tidak terdengar sama sekali, bukan menambah wakil menteri. Yang ketiga bahwa ya masih ada yang nggak kebagian jatah. Itu kira-kira bagian jatah, sehingga dibikinlah isu bahwa akan pengisian dua wamen gitu kan. Ya. Jadi kalau kesimpulan Anda itu saya pikir. Ya, dari penilaian Anda sendiri sebenarnya tidak ada urgensi ya menambah wamen di dua kementerian ini, kecuali bahwa itu menyediakan tempat untuk menampung orang-orang yang belum kebagian jatah. Gitu. Saya pikir kita harus memberikan diri sekarang, jangan bermain di beliau terus. Jadi kalau ada isu yang dilempar saya tanggapi, anggap aja biasa-biasa gitu. Jadi ini kan sudah begitu terus gitu. Jadi dia senang itu. Jadi nanti kita lupa lagi COVID, lupa lagi tentang persekusi beberapa orang terakhir gitu kan, mengalihkan ke sana. Itu kebiasaan lama. Jadi sekarang saya pikir ya, dan begitu terus. Jadi saya berharap ya jangan dibahas lah, biarin aja dia. Mau ngapain terserah.
Nggak usah Ya, dibahas sudah. lagi. Kalau nggak perlu kita bahas, berarti kita nggak perlu lanjutin karena menurut Anda mau ganti menteri, mau tambah menteri, mau tambah wakil menteri nggak penting gitu menurut Anda? Nggak penting karena belum tentu juga dilaksanakan. Itu hanya pengalihan isu aja, seperti hanya reshuffle kabinet. Dilaksanakan juga nggak ngaruh apa-apa gitu. Jadi saya pikir ya mungkin publik kita paham beri Mas Hersu, jadi jangan terbawa oleh gelombang yang selalu dilempar sama dia, Pak Jokowi, untuk mengalihkan isu. Itu dah supaya dia juga berhenti terus membuat isu-isu baru yang nggak penting. Iya, oke. Kalau begitu kita nggak perlu lanjutkan lagi. Tapi saya kira cukup tetap aja menarik. Apakah kalau kemudian tidak dilanjutkan, artinya tidak ada yang diangkat, berarti kesimpulan Anda betul. Yang kedua, kalau toh kemudian diangkat, kita ingin tahu siapa sebenarnya diangkat. Dan kemungkinan besar dugaan Anda juga betul, itu menampung orang-orang yang sampai sekarang belum mendapat posisi gitu ya, Bung Said gitu ya. Iya, ya saya pikir ya udahlah, udah 6 tahun kita ngikuti gendang beliau, ya udah sekali-sekali kita menari di gendang kita sendiri, jangan di gendang beliau gitu. Oke, baik. Jadi, Terima kasih, Bung Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.